Yang anak sekolah minggu bawa kitab, silakan dibuka ya kitabnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Oke, sekarang anak sekolah minggu baca ayat 17 dan nanti orang tua ayat 18. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, 1, 2, 3 ya. Akan terjadi pada hari-hari nanti, demikianlah firman Allah, bahwa Aku yang mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan. Next. Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan, ya, pribadi Tuhan Yesus, ya. Dan Roh Kudus itu ya seperti kipas angin, ya, kipas angin. Coba lihat dulu kipas angin, ya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat kipas angin, ya. Apakah Bapak Ibu Saudara bisa melihat anginnya? Apakah Bapak Ibu Saudara bisa merasakannya? Ya, seperti itulah ya Roh Kudus. Next slide, next. Ya, Roh Kudus itu seperti kipas angin, ya. Dia tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Ya, Bapak Saudara, dia tidak bisa dilihat, tapi dia bisa dirasakan. Nah, fungsi daripada Roh Kudus itu, ya, ada banyak sebenarnya fungsi daripada Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya hanya mengambil 3 poin, ya, 3 poin yang paling penting. Fungsi dari Roh Kudus yang pertama adalah menolong, ya. Roh Kudus itu bisa menolong kita. Yang kedua, menghibur kita. Bapak Ibu Saudara yang ada di sekolah minggu, Roh Kudus itu menghibur kita. Seperti pujian anak sekolah minggu itu tadi mengatakan Roh Kudus penghiburku, ya, penghibur. Dia menghibur kita di saat kita sedih, di saat kita ada masalah, dia juga menolong kita. Dan juga Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus juga memimpin kita, ya. Roh Kudus memimpin kita dan yang mau mengikuti pimpinannya berarti dia hidup dalam Roh. Tetapi terkadang kedagingan lebih kuat, ya Bapak Ibu Saudara, dan banyak orang yang masih tidak mau mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus. Selanjutnya, siapa saja yang bisa menerima Roh Kudus itu? Ya. Mungkin kita kebanyakan orang yang berpikir bahwa Roh Kudus itu datang atau turun kepada orang yang rajin gereja. Ya, pasti banyak berpikir orang yang rajin gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada juga orang yang pelayanan atau hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Tapi salah, ya Bapak Ibu Saudara, itu salah, ya. Roh Kudus itu diturunkan kepada semua orang, ya, semua tanpa terkecuali. Jadi anak-anak sekolah minggu meskipun masih kecil, ya, masih kecil kita melihatnya Bapak Ibu Saudara, masih usianya dini, tapi ya mereka juga bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Mereka juga bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka juga ya bisa juga dibaptis oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Karena di sini dikatakan kepada semua orang, semua manusia, ya, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga kepada hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan. Jadi ya Bapak Ibu Saudara, intinya Roh Kudus itu tidak mempunyai batasan, ya. Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada semua orang. Amin. Ya, tapi ada syaratnya Bapak Ibu Saudara, kepada semua orang yang mau memintanya, ya, yang mau memintanya dan mau menerima, ya. Kadang kita udah mau dipenuhi, tapi kita nggak mau seperti itu, kita nggak mau menerima. Akhirnya dikasihlah kepada orang lain, ya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dikasihlah kepada orang lain. Jadi kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, kita harus memintanya, ya. Kita harus memintanya dan kita juga mau menerimanya.
Ibu Saudara? Dengan cara apa kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama adalah memulihkan hati kita dari segala kepahitan, kedengkian, iri hati, dendam, amarah, semuanya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Gak bisa Roh Kudus itu masuk kalau hati kita dipotong, ya Bapak Ibu Saudara. Gak bisa, gak akan bisa masuk Roh Kudus kalau hati kita penuh dengan iri hati, penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian. Nah, anak-anak sekolah minggu, apakah di sini ada yang membenci temannya? Ada di sini yang membenci temannya? Jujur aja. Ya, gak boleh ya, adik-adik di sekolah minggu gak boleh membenci temannya, gak boleh memusuhi temannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak suka anak-anaknya saling membenci. Yang kedua, ya, memiliki kerinduan yang dalam akan Roh Kudus. Ya, memiliki kerinduan, ya, kerinduan itu seperti kita mau ketemu seseorang yang sudah lama tidak kita jumpai, Bapak Ibu Saudara. Ya, apakah Bapak Ibu Saudara pernah merindukan seseorang yang sudah lama tidak dijumpai? Ya, seperti itulah Bapak Ibu Saudara, kita meminta Roh Kudus itu, ya. Kita harus memiliki kerinduan. Kita sangat rindu sekali dengan Roh Kudus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus akan menghampiri kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, ini adalah yang paling penting dan cara yang paling penting untuk mendapatkan Roh Kudus, yaitu kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau kita main-main, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saya punya contoh, ya, dan sebentar, saya mempunyai ini aqua yang berisi air dan juga yang kosong. Oke, yang berisi air dan juga yang kosong. Ya, ini adalah murni, ya Bapak Ibu Saudara, air putih, tidak ada noda, tidak kotor, dan ini bisa diminum, ya, ini bisa diminum. Seperti itulah Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu murni, ya, Roh Kudus itu murni dan tidak kotor. Maka dari itu Roh Kudus dicurahkan kepada orang yang juga murni hatinya, bukan orang yang kotor hatinya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, coba kita berdirikan dulu dua ya, perkiraannya. Ya, pasti akan terganggu. Tapi kalau misalnya kayak gini,
selesai, Bapak Saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara, ya orang yang kosong, ya orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus akan mudah tumbang, ya akan mudah tumbang ya Bapak Saudara. Kenaan itu dia tumbang. Artinya masalah kecil pun, ya imannya akan tumbang, akan goyah. Tapi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, kepercayaan kita. Amin. Oke, Bapak Saudara, aplikasinya selanjutnya saya singkat saja karena selanjutnya saya akan kita akan doakan anak sekolah minggu, jadi dipersingkat saja khotbahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya seperti yang saya jelaskan, maka iman kita tidak mudah goyah, ya tidak mudah goyah karena ada Roh Kudus ya menguatkan, menghibur, dan juga menolong kita, ya. Dan ketika kita hidup dalam Roh akan membuahkan hasil. Apa hasilnya Bapak Ibu Saudara? Ya, hasilnya adalah buah Roh. Ya, hidup kita akan dipenuhi oleh buah Roh. Hidup kita akan menyerapkan namanya buah Roh. Apa aja buah-buah itu Bapak Ibu? Ada sekolah itu apa aja buah-buahnya? Jangan, yang kompak. Kemarin juga kakak suruh hafalkan. Apa aja buah-buahnya? Terus? Apa lagi? Ada 9 loh. Nyanyinya di mana nyanyinya? Kasih, sukacita. Apa lagi? Kesabaran, kemurahan, dan permasaan diri. Ya, itu adalah buah-buah Roh, Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang tidak tahu, ya anak sekolah minggu sudah tahu terlebih dahulu. Mereka sudah banyak menghafal-hafal ayat hafalan Bapak Ibu Saudara. Masa kita ketinggalan? Ya, jangan bisa ketinggalan, amin. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus akan dipenuhi dan dicurahkan kepada semua orang. Maka jangan ragu untuk memintanya. Amin. Jangan ragu memintanya Bapak Ibu Saudara ya. Coba katakan di samping nanti, jangan ragu meminta Roh Kudus. Ya. Jangan ragu untuk meminta Roh Kudus karena Roh Kudus fungsinya itu banyak Bapak Ibu Saudara, banyak sekali. Kemudian Roh Kudus juga akan memenuhi hati orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Ya, memenuhi hati orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Selanjutnya, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan diberikan hikmat, pengetahuan, serta iman kita tidak mudah digoyahkan. Itu adalah kesimpulan dari semua jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, menjadi pertanyaannya buat anak sekolah minggu, apakah anak sekolah minggu mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Harus berdoa dengan? Iya. Terakhir ya Bapak Ibu Saudara, ayat yang terakhir. Markus 10 ayat 14 mengatakan, ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Coba kita buka Markus 10 ayat 13. Yang mau datang kepada Yesus tapi dihalang-halangi oleh para muridnya, Bapak Ibu Saudara. Murid-muridnya ini menghalang-halangi anak-anak ya, anak kecil. Ya, seperti anak sekolah minggu ini. Mereka masih kecil, Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan di ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Dan apa respon Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Ketika Yesus melihat hal itu, Ia
punya kerajaan Allah. Jadi mereka lah yang punya kerajaan Allah, Bapak Saudara. Anak-anak yang mau datang kepada Tuhan jangan dihalang-halangi. Amin. Hati-hati buat orang tua yang menghalangi anaknya ke gereja. Tuhan akan marah kepada orang tua tersebut. Kepada kita jika kita menghalangi anak kita ke gereja, jangan dulu ke gereja, itu nggak boleh, Bapak Saudara ya. Karena apa, Bapak Saudara? Tuhan Yesus sangat sayang dengan anak-anak. Kenapa? Karena mereka masih kecil, Bapak Saudara. Ya, mereka masih kecil dan kalau mereka memiliki kerinduan yang dalam untuk bertemu dengan Yesus, izinkanlah itu, Bapak Ibu. Ya, diizinkan dan jangan dihalang-halangi. Ya, gak apa-apa kalau orang tua gak usah gereja, gak apa-apa. Yang penting anak-anak kalau mau gereja, ya gereja lah, begitu. Ya, meskipun kita sebagai orang tua malas ke gereja, tapi kalau anak mau ke gereja tiap hari pun, ya tiap hari Minggu, izinkan itu Bapak Ibu Saudara. Karena bisa saja dengan melalui mereka, ya bisa membawa perubahan kepada orang tuanya. Ya, bisa membawa perubahan kepada orang tuanya dengan cara apa? Ketika dilihat anak-anaknya rajin berdoa, ya rajin menghafal ayat-hafalan, bisa jadi membawa perubahan bagi orang tuanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah dihalang-halangi. Meskipun mau ada acara di gereja pun jangan dihalang-halangi, Bapak Ibu Saudara. Ingat firman ini, Bapak Ibu. Ingat firman Tuhan ini karena Tuhan akan marah dengan kita yang menghalang-halangi anak sekolah minggu untuk beribadah. Oke, amin Bapak Ibu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan ya, yang singkat ini. Meskipun singkat Bapak Ibu Saudara, tapi biarlah ya inti daripada firman Tuhan ini adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita sudah tahu tadi bagaimana beda orang yang dipenuhi dengan orang yang tidak dipenuhi. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, ya rasa itu yang mendalam kepada Roh Kudus itu. Roh Kudus tidak akan menghabisi kita ketika kita tidak memintanya, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu tidak akan 2 tahun saya bergumul, ya saya berdoa. Saya pengen dirasakan dalamnya baptisan Roh Kudus. Ya saya rindu sekali. Dan 2 tahun saya berdoa khusus Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa kepada Tuhan minta. Tuhan saya mau merasakan Roh Kudus itu. Saya mau dibaptis oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena dulu saya benci kalau dibaptis oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau kita orang Kristen, orang percaya, kalau belum dibaptis oleh Roh Kudus itu gimana ya? Rasanya hampa, ya. Rasanya itu hampa. Jadi itu deh saya rasakan, Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhannya saya mengalami baptisan Roh Kudus itu ketika doa bersama. Dan kami di sana itu banyak doa ya Bapak Ibu Saudara, banyak doa dan banyak penyembahan. Dan saat itu mungkin pernah saudara Cia juga katakan mereka juga ketika kami doa yang itu mata kuliah penginjilan ya itu kami semua mengalami Roh Kudus ya, mengalami Roh Kudus meskipun itu tidak online. Saat itu saya masih belum, Bapak Ibu Saudara, saya masih belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saat pertama kali saya dipenuhi itu ketika doa bersama, disitulah saya dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Saya bisa berkata-kata dengan bahasa roh, saya dibaptis dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dan yang tadi saya juga merasa diberkati juga ketika saya pergi ya Bapak Ibu Saudara ke Bishopnik ke Kalimantan Timur. Jadi di situ juga saya benar-benar merasakan baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan menjawab doa saya ya 2 tahun, meskipun 2 tahun Bapak Ibu Saudara saya menunggu Tuhan Roh Kudus itu turun dalam diri saya dan saya mengalami itu Bapak Ibu Saudara. Ya tapi saya juga meskipun saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi saya nggak seperti orang-orang yang masuk beribadah langsung seperti itu, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi kadang-kadang juga saya sering yang menahan kerja Roh Kudus. Di kampus saya sangat sering menahan kuasa Roh Kudus Bapak Ibu. Kali saya tahan ya ketika kami doa, tapi ketika saya tahan malah langsung terus didorong Bapak Ibu Saudara. Dan disitulah juga akhirnya saya mengikuti Roh Kudus itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Kudus yang
jadi awalnya saya dibaptis oleh Roh Kudus tujuan saya Bapak Saudara. Ya, tujuan saya dan Tuhan Yesus juga ya berfirman bahwa semua Roh Kudusnya akan dituangkan kepada semua orang dan akan menjadi saksinya Kristus. Ada Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu Saudara, jika kita mau merasakan Roh Kudus, ya ini adalah saatnya Bapak Ibu Saudara. Mari kita Roh Kudus itu dan